Terima kasih Ustaz Dedi untuk kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD ITI Al-Furqon Bunda Mona Maulina. Yang kami hormati juga Kepala Sekolah SMP ITI Al-Furqon Ustadz Zakiuddin SPDI. Yang kami hormati juga Ustadz dan Bunda serta wali siswa SD ITI Al-Furqon khususnya kelas 6. Sebelumnya kami memperkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin muka Ustadz sudah nggak asing lagi ya di mata Bapak Ibu semua, karena kami juga jebolan dari pengajar dari SD ITI Al-Furqon. Kalau nggak salah anak Bapak Ibu kemarin mungkin baru masuk kelas 1 atau kelas 2, saya dipindahkan ke SMA di tahun 2019 seperti itu, membantu Ustadz Mahyudi. Waktu itu Ustadz Mahyudi di sini sebagai wakil kesiswaan, saya sebagai koordinatornya. 2017 Ustadz Mahyudi dipindahkan ke SMA, membangun SMA, kami menggantikan sebagai wakil kesiswaannya. Dan di tahun kedua mengabdi di SD, ditarik lagi oleh Ustadz Mahyudi untuk membantu di SMA. Nah, alhamdulillah kami dari SMA ITI Al-Furqon menyampaikan beberapa program dari sekolah, karena kita berkelanjutan dari SD ITI Al-Furqon, SMA SMP Al-Furqon, dan lanjut juga ke SMA ITI Al-Furqon. Terbukti dari alumni tadi, data alumni SMA SMP ITI Al-Furqon, bahwa siswa dari SMP Al-Furqon terbanyak masuk ke SMA ITI Al-Furqon, yaitu 29 siswa seperti itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, alhamdulillah SMA ITI Al-Furqon tahun kemarin itu sudah mendapatkan siswa sebanyak 120 dengan waiting list 30 orang seperti itu. Jadi kita ada 4 rombel, insya Allah 4 rombelnya sama seperti Ustadz di SMP. Di SMA juga rombelnya kita petakan menjadi gender antara akhwat dan ikhwannya seperti itu, karena melanjut dari kegiatan pembagian pemetaan di SMP dilanjutkan juga ke SMA. Dan kami dibantu atau ditemani oleh rekan kami, ini adalah BK, koordinator BK, yang mengarahkan anak Bapak Ibu semua nanti, kakak-kakak yang punya anak yang mau SMP ke SMA, dengan sekelumit program yang insya Allah luar biasa, yang karena goal dari SMA itu adalah merupakan universitas favorit baik di dalam negeri, yang insya Allah juga kami sudah merambah ke luar negeri, yaitu ke Turki. Nanti bisa kita lihat dari presentasi yang kami buat. Kepada Bunda Mila kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz David. Izin Bapak Ibu semuanya memperkenalkan tentang SMA ITI Al-Furqon Palembang. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, Ustaz dan Bunda, di SMA ITI Al-Furqon Palembang kita memiliki berbagai program, di mana yang pertama itu kita punya 3 kelas unggulan, seperti tadi yang disampaikan bahwa pendidikan berkelanjutan dari TK, SD, SMP, SMA. Tentu di SMA Al-Furqon kita merupakan ada pendidikan akhlakul karimah, Al-Quran School, dan juga selain itu ada program kelas olimpiade dan entrepreneurship. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, selain itu untuk di SMA sendiri, siswa-siswa itu benar-benar ditekankan bagaimana mereka mengenal dirinya dengan baik agar mereka tidak salah dalam memilih karir ke depan. Nah, kita dalam program di SMA Al-Furqon itu memiliki program Sisbar dan program bimbingan karir, yang dimana setiap siswa ketika di kelas 10 mulai masuk itu sudah mulai dipetakan minat dan bakatnya yang akan disalurkan ke dalam program Sisbar, siswa berprestasi, yang dimana Bapak dan Ibu semua siswa di SMA Al-Furqon Palembang itu minimal ketika tamat memiliki 3 prestasi masing-masing semuanya. Dan ini kami sampaikan bukan karena baru, maka dari itu kami berani menyampaikan minimal setiap siswa memiliki 3 prestasi. Karena kenapa? Yang menjadi output dari Sisbar ini adalah program bimbingan karir. Jadi Bapak dan Ibu semuanya,
bisa dilihat di sini alumni-alumni kita itu sudah banyak tersebar baik di Indonesia, di PTN, kedinasan dan juga luar negeri. Ada yang melalui hafalan Quran, ada yang juga melalui SNBT, SNBP, SNBP itu jalur prestasi dan lain sebagainya. Nah, perihal prestasi tadi berkesinambungan antara siswa berprestasi dengan bimbingan karir banyak sekali di perguruan tinggi baik di Indonesia maupun luar negeri itu membutuhkan portofolio dari siswa, dan itulah yang kami konsentrasikan sekali selain tadi Akhlakul Karimah dan Al-Quran School untuk SMA sendiri. Next Ustadz. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, next Ustadz. Di mana ada berbagai jalur untuk bisa masuk ke perguruan tinggi untuk di dalam negeri. Ada SNBP, SNBT dan jalur mandiri. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah di SMA ITL Furqon Palembang berkat program Sisber tadi, siswa berprestasi, dan juga program bimbingan karir di mana setiap siswa itu punya satu buku bimbingan karir yang akan dibantu dan dipandu oleh BK sejak kelas 10. Mereka sudah melaksanakan bimbingan karir, minat mereka kemana, bakat mereka apa, prestasi apa yang sudah mereka dapat, prestasi ini mendukung atau tidak kepilihan karir yang akan mereka inginkan yang diselaraskan dengan harapan orang tua nantinya. Itu semua selama 3 tahun di SMA ITL Furqon Palembang kita dampingi siswa hingga siswa mendaftar dan lulus. Bahkan Bapak dan Ibu semuanya, alumni SMA ITL Furqon Palembang pun yang seandainya mereka sengaja pengen gap year karena ngejar kedokteran, karena di SMA Al Furqon itu banyak yang pengen dokter. Jadi ada yang sengaja gap year pengen kedokteran yang di sekolah tinggi favorit belum dapat di tahun itu, di tahun depan tetap kami dampingi untuk mendaftar. Karena banyak sekali siswa-siswa alumni-alumni yang menyampaikan, Bunda aku mau daftar lagi, boleh nak ke sekolah saja. Jadi saking segitunya di SMA ITL Furqon Palembang dalam membantu siswa. Next Ustadz. Nah, next lagi. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah beberapa alumni kita yang berhasil kita salurkan. Yang untuk tahun ini, jadi di SMA ITL Furqon Palembang itu kita sudah berbasis data ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk karir ke depan itu banyak sekali upgrade karir yang akan dihadapi siswa yang berbeda dengan masa Bapak dan Ibu semua atau masa kita semua yang kemarin. Nah, di situ kita benar-benar konsentrasi menyampaikan berbagai jenis pekerjaan baru di masa yang akan datang dan kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Salah satunya Ananda kita di Ayash Syahrullah ini angkatan tahun ini, Ananda disalurkan ke teknologi sains data di IPB, di mana sains data ini kalau untuk di dunia yang sekarang itu ada grade tertinggi dari bidang di bidang TIK ya, di bidang informasi, di mana dia banyak dibutuhkan di bidang industri dalam negeri maupun luar negeri dan di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Nah, Ananda kita alhamdulillah bisa lulus di IPB Sains Data ini dengan mengalahkan ribuan peserta itu di jalur prestasi Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah program prestasi siswa berprestasi tadi yang kami sampaikan bahwa di SMA ITL Furqon kita di SMA ITL Furqon Palembang kita sangat mempersiapkan semua itu, bahkan dengan segala banyak prestasi biasanya di kelas 12 kami dari tim BK menseleksi lagi karena yang bisa diupload cuma 3, yang mana yang paling tinggi, yang mana yang paling sesuai dengan prodi itulah yang akan dikumpulkan kepada pihak universitas. Semua pendaftaran ini dibantu. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian ini Ahmad Dafa Islamai. Ananda ini alhamdulillah lulus di jalur SNBT Universitas Gajah Mada program studi fisika. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kemarin Ananda Dafa itu sempat viral di media sosial karena hasil SNBT-nya yang sangat tinggi, itu bahkan untuk numerasinya sampai 900-an. Nah, orang-orang saat itu banyak komen, sayang banget padahal bisa, ini kedokteran UI dan kedokteran UGM aja bisa. Tapi Bapak dan Ibu semuanya, tadi di SMA ITL Furqon Palembang kita benar-benar memfasilitasi siswa bukan hanya sekedar pengen keren-kerenan. Ananda memang sejak kecil itu suka sekali dengan fisika dan dia pengen menjadi ilmuwan fisika
dalam ilmuwan fisika yang muslim ya, karena kita minim ilmuwan muslim saat ini. Beliau benar-benar punya cita-cita besar, pengen jadi ilmuwan muslim masa depan. Maka dari itu dengan segudang prestasi bahkan sampai tingkat OSN ya, Olimpiade di tingkat nasional, itu Ananda ambil fisika Universitas Gadjah Mada. Lanjut. Kemudian ini Ananda Faika lulus jalur SNBP. Jadi jalur SNBP itu Bapak dan Ibu semuanya itu jalur tanpa tes, cuman pakai nilai rapor sama jalur prestasi, sama kayak Ananda Ayas tadi. Ini di kedokteran Unsi dan lain sebagainya. Ini alumni SD, SMP dan SMA kita. Masya Allah. SD juga ya. Iya, lulus di kedokteran jalur SNBP, jadi jalur tanpa tes Bapak Ibu semua. Seperti Masya itu. Allah ya Bapak dan Ibu semuanya. Ternyata Ananda Faika juga di SD ITL Furqon Palembang, SMP ITL Furqon Palembang, dan lanjut di SMA ITL Furqon Palembang dan berhasil lulus jalur prestasi atau SNBP hanya dengan bermodalkan nilai rapor dan prestasi ke Universitas Sriwijaya program studi kedokteran. Nah, ini yang kita inginkan ya Bapak dan Ibu semuanya, berkelanjutan baik dari akhlaknya bagus, Al-Quran terjaga, dan mampu mencapai karir impiannya dengan didampingi benar-benar pihak sekolah. Lanjut Ustadz. Oke, bisa dilihat ini Ananda Nadia. Lanjut. Ada portofolio, bahkan portofolio seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Ini benar-benar kami dampingi dalam pembuatan. Bahkan saat pemotretan pun, karena ini harus mengumpulkan portofolio, pemotretan benar-benar kami dampingi bagaimana agar sangat-sangat terlihat nyata. Kayak gitu ya. Saat itu kami ingat sekali Ananda kami suruh pulang, ambil sekarang foto sekarang biar bisa untuk mendukung kelulusannya. Alhamdulillah Ananda benar-benar lulus jalur prestasi itu. Lanjut. Oke. Ini Ananda yang lulus kedinasan di STTD. Lanjut. Kemudian ini Bapak dan Ibu semuanya untuk Ananda yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri, ada Madinah, kemudian ada juga di Turki saat ini. Lanjut Ustadz. Nah, ini adalah sebaran alumni kita di top PTN dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah sudah banyak. Lanjut. Lanjut lagi Ustadz. Next. Oke, jadi Bapak dan Ibu semuanya itulah lulusan-lulusan kita. Dan untuk lebih detailnya lagi, untuk mengenal SMA ITL Furqon Palembang bisa lihat di medsos kita, di Instagram kita, di SMA ITL Furqon Palembang, dan juga YouTube kita. Insya Allah di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan, prestasi-prestasi, dan juga lulusan-lulusan kita. Itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mela. Ini adalah tim solid kami dari tim BK yang mengarahkan anak-anak kita mau kemana, sampai sempet Ananda dari SMP ke SD kita juga, kalau nggak salah namanya Fauzia Sediki, itu sampai pro dan kontra orang tuanya pengen kedokteran, ternyata anaknya masuk ke UGM hukum internasional. Insya Allah, alhamdulillah kemarin orang pertama di UGM itu adalah Fauzia Sediki dari SD kita, SMP kita, dan masuk juga ke SMA kita, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang sekarang di kelas 6, mungkin ada kakak-kakaknya yang masih di kelas SMP, kelas 9, kelas 8 pun sekarang ini kita sudah sudah terdaftar tiga siswa Bunda. Bapak Ibu semua, untuk tahun depan, tahun 2025-2026 itu sudah ada 3 pendaftar ya di awal, dan terakhir kemarin update ada 3 lagi dari SMP kita. Insya Allah sudah mulai mendaftar, dan kita buka PPDB-nya Insya Allah launchingnya di 1 Oktober 2024. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin misalnya mendaftarkan terlebih dahulu, untuk pendaftaran boleh didaftarkan ke admin di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.